Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah modul mengenai pemetaan ekosistem pesisir, mangrove, lamun, dan terumbu karang. Nah, untuk beberapa tahapan awal itu menggunakan cara yang sama, jadi akan satu modul bersama. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke tahapan klasifikasi dan mappingnya, itu baru akan saya bedakan antara mangrove, lamun, dan terumbu karang. Jadi untuk step pertama ini itu masih menggunakan step yang sama. Nah, di tahap awal itu yang jelas adalah collecting data ya, lokasi survei, titik survei lapang, hasil surveinya. Terutama kalau kita mapping ini kita butuh titik koordinat objek ya, karena untuk validasi klasifikasi menggunakan citra. Kemudian citra satelit yang digunakan juga satu, citranya bebas, mau pakai Sentinel, mau Landsat, Worldview, QuickBird, apapun itulah, citranya bebas. Yang jelas stepnya sama, tinggal penyesuaian saja nanti tergantung citra yang digunakan. Kemudian di modul ini citra satelit yang digunakan itu adalah citra satelit Landsat 8 karena selain free access atau open access, kita bisa download secara gratis. Datanya juga cukup mewakili dengan resolusi yang dimiliki, cukup mewakili untuk mapping objek ekosistem pesisir seperti itu. Namun semakin bagus resolusinya, tentu data yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Nah, datanya udah disiapkan. Ini datanya. Kalau untuk cara downloadnya tinggal lihat di video saya yang tentang modul praktikum penginderaan jauh yang terdahulu, tinggal dicari aja gimana cara download citra Landsat. Kemudian ini data titik koordinat lapangan yang kalian berikan kemarin, yang nanti saya akan kirimkan khusus yang mahasiswa saya. Datanya kemudian citra satelit Landsatnya kita ekstrak ya. Setelah diekstrak akan menghasilkan data seperti ini ya, sudah menghasilkan seperti ini. Kemudian untuk step pertama itu kita menggunakan NV. Setelahnya kita akan gunakan ArcGIS. Jadi kita gunakan dua software, NV dan ArcGIS seperti itu. Nah, ini NV, terserah mau pakai NV berapa. Bebas aja karena sama aja itu nanti. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan pre-processing ya. Di tahapan awal ya, tahapan awalnya. Pertama kita OpenS ya, OpenS karena dia Landsat, kita pilih Geotiff with metadata, lalu kita pilih citra satelitnya yang sudah diekstrak. Nah, ini kita pilih, kemudian nanti akan terbuka datanya. Oke, ini dia datanya. Kemudian kita zoom full to extend, lalu kita zoom ke daerah yang mau kita amati sekitaran sini ya. Nah, ini Pulau Dompa. Dan kita bisa pakai linear 2%. Lalu kita compute statistik ya. Kita lihat dulu statistik awal, karena nanti data statistik ini yang jadi acuan juga untuk koreksi-koreksi citranya. Nah, kita buat satu folder pre-processing, kita simpan di sini datanya. Nah, ini kita tunggu prosesnya selesai. Oke, ini dia si statistik awal ya, kita bisa lihat basic statistiknya. Nah, kemudian kita lakukan tahapan dari pre-processing selanjutnya, yaitu koreksi citra. Yang pertama kita lakukan terlebih dahulu adalah radiometric calibration. Kemudian kita pilih citra yang spectral subsetnya 7/7 band ya.
Oke. Kemudian ini kita ganti build. Oke. Kemudian kita simpan datanya di preprocessing. Kita beri nama Radiance Image. Nah, ini prosesnya akan makan waktu ya, jadi ditunggu aja. Ini kita start. Oke, nanti dia hasilnya akan keluar setelah radiometric calibration yang di sini full. Akan ada warna biru di sini ya. Jadi kalau nanti dia not responding atau apa, dibiarkan aja, jangan diklik karena itu prosesnya tetap jalan. Dan ini memang berat prosesnya, jadi akan makan waktu lama. Nah, ini nanti sampai bar warna biru ini full atau sampai nanti muncul citra baru di sini. Oke, ini udah selesai. Ini dia Radiance Image sudah ada. Ini yang sebelum, ini yang sudah dikoreksi radiometrik. Kemudian kita compute statistik lagi untuk Radiance Image-nya sama. Ini tinggal kita centang aja, lokasi penyimpanan tetap di preprocessing ya. Ini juga. Ini kita okekan lagi. Nah, ini hasil koreksinya yang Radiance Image statistiknya kan, dan ini kita coba bandingkan dengan yang sebelum dikoreksi ya. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ada perbedaan nilai ya dari basic statistiknya. Nah, kemudian sekarang kita akan lakukan koreksi atmosferik untuk image yang sudah atau citra yang sudah kita koreksi dengan radiometric calibration. Kita gunakan ini modul Flash Atmospheric Correction. Kita buka Flash Atmospheric Correction, terus kita input Radiance Image ya, yang ini, lalu oke. Kita pilih use single vector for all bands, ini biarkan default aja 1. Lalu kita pilih output reflectance filenya, kita pilih lokasi penyimpanan datanya, preprocessing, kita beri nama reflectance image. Kemudian ini directory outputnya kita pilih folder yang preprocessing tadi aja. Oke, kemudian ini kita beri nama gini aja, root underscore flash. Oke, lalu karena kemudian kita memilih tipe sensor. Kalau kita gunakan Landsat 8 atau citra lain, kita tinggal cari di sini dia spektral hyper atau multispektral. Nah, kita misalkan kalau kita pakai Sentinel 2, kita pilih Sentinel 2 karena ini Landsat 8, kita pilih Landsat 8. Lalu flight date-nya, tanggal akuisisi citranya, kita lihat di header metadata dari citranya. Kita buka ekstraksi citranya ini, lalu cari file yang ini paling bawah, MTL. Kita klik kanan, lalu kita pilih open with, buka dengan WordPad. Nanti di sini ada tanggal dan waktu akuisisi citranya. Nah, ini dia. Ini tanggalnya 10 Maret 2020, ini jamnya. Kita tinggal isikan ke sini. Tanggal 10 Maret. Yang ini bisa diketik 2020. Jamnya jam 3 lewat 16:32 detik. Berarti ini 3:16:32. Ground elevation ini kita buat 0,5. Ini nggak usah dirubah. Nah, kemudian kita masuk ke atmospheric model dan aerosol model. Atmospheric model ini tergantung lokasi ya, karena kita Indonesia ini kawasan tropis,
maka kita gunakan tropical. Kemudian kalau aerosol model ini ada beberapa macam. Kalau yang rural ini untuk daerah yang padat perkotaan seperti Jakarta, mungkin yang kota-kota besar seperti itu ya, yang padat dengan bangunan seperti itu, atau kota-kota yang padat lah, industri seperti itu, kota padat industri. Kemudian kalau urban ini untuk daerah-daerah yang hutan, pegunungan, pedesaan yang masih banyak lahan-lahan hijaunya dan jauh dari laut gitu. Kemudian kalau troposferik ini untuk daerah dataran tinggi, daerah-daerah pegunungan, perbukitan seperti itu. Nah, karena kalau untuk daerah pulau-pulau kecil seperti data yang kita gunakan maritim. Kemudian ini kita pilih multispectral setting. Lalu kita pilih Kaufman, ini kita pilih standar nih, Overland Retriever standar. Karena kita tidak butuh sebanyak modifikasi di sini untuk retrieval conditionnya. Lalu filter function file kita klik, kemudian kita pilih open, pilih new file. Lalu kita ke C, kemudian ke program file, kita pilih XList, lalu NV53 atau NV5 berapa lah, pokoknya terserah kalian menggunakan NV berapa, tapi foldernya sama. Pilih resource, lalu filter functions, kemudian cari Landsat, cari filter yang sesuai dengan citra yang kalian gunakan. Kalau kalian gunakan Sentinel 2, maka pilih sentinel2.sli. Kemudian kalau karena kita Landsat 8, kita gunakan Landsat 8 Oli yang ini ya, Landsat 8 Oli SLI. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, nanti setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu nanti akan muncul interface seperti ini. Ini kita bisa minimize. Kemudian pilih Landsat 8 Oli SLI, oke. Ini oke kan aja, advanced setting nggak usah kita ganti-ganti. Kemudian klik apply. Nah, ini juga sama dengan radiometric calibration. Prosesnya akan makan waktu seperti itu, jadi ditunggu aja. Kemudian kalau ada muncul notifikasi tertentu, itu pilih yes aja terus seperti itu. Nah, ini apply ya, apply. Ini prosesnya bisa ditunggu karena dia makan waktu, karena kita melakukan atmospheric correction untuk satu scene citra ya. Nah, kalau muncul not responding seperti ini dibiarkan aja, dia sebenarnya prosesnya sedang jalan. Jadi jangan klik apa-apa, karena kalau diklik apa-apa nanti takutnya force close seperti itu. Jadi dibiarkan aja, ini dia pasti jalan dan ini ditungguin aja. Nah, nanti kalau sudah selesai koreksi atmosferiknya akan muncul notif seperti ini ya. Nah, ini bisa di close, ini di close. Lalu kita bisa tampilkan image koreksinya. Reflectan image ini. Nah, kemudian kita pilih ini, lalu kita pilih RGB ya, band red, green, blue, load data. Nah, ini dia hasilnya. Kita tunggu build raster piramidnya selesai. Nah, ini image-nya. Kemudian kita compute statistik lagi untuk reflectance image. Ini oke. Oke, nah ini kalau kita bisa lihat nilai band minimum dan maksimumnya ya, plus minus. Nah, ini kita kalkulasi lagi, kita ubah menjadi band minimum maksimumnya antara nilainya 0 hingga 1 ya. Jadi setelah kita selesai lakukan flash atmospheric correction, kita lakukan band math ya, tinggal ketik aja di sini math. Nah, ini band math, kemudian masukkan persamaan ini.
B1 spasi LE spasi 0 tutup kurung dikali 0 ditambah buka kurung B1 spasi GE spasi 10.000 kemudian dikali 1 ditambah B1 buka kurung B1 spasi GT spasi 0 spasi N spasi B1 spasi LT spasi 10.000 tutup kurung dikali float buka kurung B1 tutup kurung dibagi 10.000 2, 3, 4. Kemudian pilih add to list. Nah, seperti ini. Lalu OK. Kemudian pilih map variable to input file. Lalu kita pilih ini reflectance image-nya. OK. Kemudian kita simpan di sini dengan nama flash image seperti ini. Terserah sih namanya, yang penting bisa diingat. Lalu klik OK. Nah, ini kita tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah selesai dia akan seperti ini. Ini image-nya setelah kita hasil bandmate. Kemudian kita kalkulasi statistik lagi ya. Compute statistik. Flash image. Ini outputnya sama. Tinggal OK aja. Nah, setelah itu dia akan keluar hasil seperti ini. Kita bisa lihat nilai band minimum maksimumnya udah rentang 0 sampai 1. Oke. Nah, ini bisa kita close. Kemudian data dari image-nya ini kita stacking. Kita pilih layer stacking. Layer stacking. Nah, ini dia. Import file, kita pilih flash image, oke. Lalu di sini kita simpan datanya stacking image. Kita tunggu lagi prosesnya selesai, penggabungan ketujuh bandnya. Nah, ini sudah. Ini yang sudah di stacking image-nya atau digabungkan. Kemudian kita akan crop ya, kita akan crop gambarnya atau citranya di sekitar area penelitian saja, sehingga akan lebih meringankan beban kerja laptop atau komputer saat processing data. Kita buka ROY, kemudian kita pilih image-nya stacking image ya. Lalu kita pilih new ROY seperti ini. Kita beri oke, namanya nggak usah kita rubah lah, atau AOI boleh, kita ganti AOI aja, area of interest. Lalu pilih yang mode rectangle ROY-nya. Lalu kita kira-kira di sini potong image-nya karena kita mau ambil pulau dompa ya. Kita ambil kira-kira segini. Kemudian klik kanan accept rectangle. Lalu pilih options, kemudian subset data with ROY ya. Lalu kita pilih choose, kemudian kita buat nama sini cropping image ya. Lalu klik OK. Nah, ini kalau kita hapus, nah ini dia. Nah, AOI-nya ini bisa kita simpan ya. Kita simpan dalam bentuk klasik ya. Ini kita simpan di folder ROY, gini aja nama foldernya. AOI. Mana tahu kita mau menggunakan dua citra ya. Berbeda kalau kita mau melakukan pengamatan perubahan tutupan mangrove dengan tahun-tahun berbeda, jadi kita sudah menggunakan area yang sama seperti itu. Jadi AOI-nya bisa kita simpan. Kemudian nanti kalau mau digunakan tinggal kita ini aja, tinggal kita open. Oke, nah ini dia yang croppingnya udah jadi. Cropping image-nya udah kita dapatkan.
kita pindahkan dia ke atas. Oke, nah pre-processing tahapannya sampai di situ. Selanjutnya kita akan masuk ke modul yang sudah terpisah ya, antara mangrove, lamun, dan karang. Jadi untuk tahapan awal pekerjaannya sama aja, pre-processingnya seperti itu. Nah setelah itu baru masuk spesifik sesuai modul yang dipilih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.